Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Al-Rifa'i wa Syekh Bahaidin Al-Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa melanjutkan pengajian kitab Sahih Al-Bukhari, Kitabul Ilmi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita hadir dalam majelis ilmu lillahi ta'ala. Qala al-Imam Abu Abdullah Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, babu ma kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluhum bil mau'izati wal ilmi kay la yanfiru. Babu ma utawi iki iku bab nerangaken perkara kana kang ana sapa an-nabiyyu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yatakhawwaluhum nyela-nyelani para sahabat bil mau'izati kelawan nasihat wal ilmi lan ilmu kaila yanfiru supaya ora padha ngedoh sapa para sahabat. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Muhammad bin Yusuf qala akhbarana Sufyanu qala akhbarana Sufyanu 'anil A'mashi 'an Abi Wa'ilin 'an Ibni Mas'udin qala kana ana sapa nabiyyu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam
iku yatakhawwaluna milah-milah ing kita atau nyela-nyela ing kita bil mau'izati kelawan nasihat fil ayyami ing dalam pira-pira dina karahatas saamati krana sengit anane bosen alaina ing atase kita. Wa bihi lahi qala haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Yahya bin Sa'id qala haddatsana Syu'bah qala haddatsani Abu Tayyahi an Anas anin Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yassiru wa la tu'assiru. Yassiru gawe gampang sapa sira kabeh wala tu'assiru lan aja ngangel-ngangel sapa sira kabeh wa basyiru lan awe kabar gembira sapa sira kabeh wala tunaffiru lan aja gawe melayu sapa sira kabeh. Hadirin rahimakumullah, bab menjelaskan tentang perlunya menyela-nyelai mau'idhah nasihat-nasihat agar nasihat-nasihat dan ilmu agar mereka itu tidak menjauh dari majelis ilmu. Artinya bahwa perlu ada atau memberikan nasihat kepada jamaah, memberikan nasihat kepada para santri, kepada murid-murid kita itu hendaknya dilakukan di sela-sela, artinya tidak dilakukan secara terus-menerus. Karena apabila dilakukan secara terus-menerus, itu dikhawatirkan santri itu bosan dengan nasihat-nasihat itu, sehingga mereka justru menjauh bukan mendekat. Yang kita harapkan, yang diharapkan oleh seorang dai, yang diharapkan seorang guru, santri itu kan senang belajar ilmu agama. Mereka merasa nyaman dalam belajar ilmu agama. Mereka terus termotivasi untuk senantiasa bersemangat di dalam belajar ilmu agama. Tidak merasa bosan dengan belajar ilmu agama. Tidak merasa suntuk, tidak merasa tidak nyaman dalam belajar ilmu agama, atau bahkan hilang semangatnya, atau justru kemudian berhenti belajar atau nggak mau belajar. Jangan sampai seperti itu. Jadi yang diinginkan mereka tetap kerasan, mereka tetap senang, tetap mereka senang di dalam belajar ilmu agama, sehingga bisa istiqomah dalam belajar ilmu agama. Maka kalau memberikan nasihat, hendaknya itu jangan terus-menerus, tetapi di sela-sela hari-hari tertentu, misalnya seminggu sekali atau seminggu 2 kali diberikan nasihat yang berisikan motivasi-motivasi belajar atau tentang masalah akhirat, tentang masalah kehidupan nanti di alam barzakh, kehidupan nanti di akhirat. Itu dilakukan secara secara periodik, tidak terus-menerus, tetapi di sela-sela di hari-hari tertentu. Itu tujuannya agar menghindari rasa bosan. Nah, sesuatu itu kalau terus-menerus kan menjadi bosan. Kalau seseorang itu misalnya makan sate, itu kan enak menurut sebagian besar orang.
Ada juga yang mengatakan nggak enak, tetapi menurut lidah sebagian besar orang enak. Tapi kalau terus menerus setiap hari, ya bosan juga, akhirnya bosan juga. Nah, jadi sesuatu itu kalau terus menerus, maka menjadi bosan orang melakukannya. Nah, karena itulah maka memberi nasihat itu juga jangan terus menerus. Kalau terus menerus, akhirnya bosan dan kebal. Nah, diberi nasihat nggak mempan. Jadi hanya beberapa di sela-sela hari saja kita harus memperhatikan waktu kapan kita memberikan nasihat kepada mereka yang belajar kepada kita. Tetapi tentu saja itu setelah belajar ilmu fardu ain. Kalau ilmu yang fardu ain, ilmu agama yang fardu ain, maka itu diberikan setiap hari. Nah, setiap hari diajarkan. Untuk nasihat ini yang kemudian sesekali diberikan. Diperlukan nasihat-nasihat ini diperlukan, tetapi tidak setiap hari. Misalnya 1 minggu kita ambil 1 hari untuk nasihat, atau 3 hari atau 2 hari untuk nasihat. Bukan setiap hari yang menjadikan nanti santri itu bosan. Tapi kalau untuk belajar ilmu din ad-daruri, ilmu fardu ain, ya dilakukan setiap hari. Itu yang dilakukan juga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga yang dilakukan oleh para ulama pada masa lalu seperti Al-Imam Ahmad Ar-Rifai. Al-Imam Ahmad Ar-Rifai itu dikatakan beliau memberikan mau'izah, memberikan nasihat, itu beliau memilih hari Kamis. Nah, beliau memilih pada hari Kamis setelah zuhur. Itu waktu beliau memberi nasihat. Tetapi untuk ilmu din, untuk ilmu agama, setiap hari beliau memberikannya 2 kali, sebelum zuhur dan setelah asar. Itu beliau memberikan pelajaran tentang ilmu agama. Ini contoh ya, contoh bahwa kalau ilmu itu adalah ilmu din ad-daruri, ilmu fardu ain, kita berikan setiap hari. Tetapi untuk nasihat-nasihat itu tidak perlu setiap hari, tetapi misalnya seminggu sekali atau seminggu 2 kali saja, agar tidak ada kebosanan. Jadi ini juga penting ya, ilmu tentang seperti ini penting. Nabi mengajarkan itu. Diriwayatkan kana nabiyyu, Ibnu Mas'ud yang meriwayatkan, kana nabiyyu yatakhawwaluna bil mau'izati fil ayyam karahatas sa'amati alaina. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau memperhatikan atau beliau memilih hari untuk memberikan nasihat karena khawatir adanya kebosanan pada kita. Bosan ya, kita ini santri kalau terus menerus diberikan nasihat itu akan bosan. Kalau sudah bosan terus nggak mau dengar. Kalau nggak mau dengar, ya terus kemudian jauh dari kebaikan-kebaikan, atau bahkan dia menjadi lari dari majelis ilmu, nggak mau belajar lagi karena terus menerus dinasehati. Apalagi kalau nasihatnya marah-marah terus menerus, sehingga menjadi kebal, tidak mempan lagi dimarahi. Nah, ini terjadi. Karena itu perlu kita bijaksana, seorang guru di dalam mengajar. Sesekali diberi nasihat. Nah, untuk belajar terus menerus, sesekali diberi nasihat tentang bagaimana kehidupan akhirat, tentang bagaimana pentingnya ilmu agama, bagaimana tentang nanti di alam barzakh dan sebagainya. Nah, sehingga terpacu untuk menjadi lebih baik lagi. Kemudian hadis yang kedua diriwayatkan dari Anas bin Malik dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru. Yassiru wa la tu'assiru. Nah, permudahlah, jangan mempersulit. Jangan mempersulit. Nah, permudah saja, jangan mempersulit. Maksudnya di sini terutama untuk mereka yang baru-baru. Mereka yang baru-baru dalam hal ini berlaku juga kalau misalnya mereka yang baru masuk ke dalam agama Islam. Maka hendaknya kita berlaku mempermudah, bukan memperberat. Sesuatu yang bisa menjadikan orang itu nanti nggak mau masuk Islam misalnya, atau menjadikan dia nanti itu meninggalkan Islam. Jika itu sesuatu hal yang masih ada hal yang mudah, maka kita sampaikan yang mudah itu dulu. Sering dicontohkan kalau misalnya seseorang baru masuk Islam, nggak usah terlebih dahulu misalnya ditakut-takuti dengan khitan misalnya, karena dia sudah tua umurnya 40 tahun, 50 tahun, baru masuk Islam belum khitan. Jangan ditakut-takuti nanti kalau kamu masuk Islam, nanti kamu mau dikhitan. Khitannya pakai kapak lagi misalnya. Jadi sudah begitu ditakut-takuti dengan sesuatu yang tidak perlu. Padahal khitan itu meskipun menurut mazhab Syafi'i hukumnya wajib, tetapi menurut mazhab lain itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Sehingga tidak perlu kemudian seseorang ditakut-takuti di awal, dipermudah dulu. Selama itu tentu saja tidak yang melanggar syarak. Tapi kalau yang melanggar syarak ya nggak boleh. Biasanya seseorang di awal, ada sebagian mubaligh yang kurang waspada, itu mengatakan kalian kalau misalnya belum bisa melaksanakan sholat 5 waktu, nggak apa-apa, kalian sholat maghrib dulu, satu saja sholat maghrib. Sholat isya nggak sholat dulu, nggak apa-apa. Nanti kalau sudah mampu baru ditambah sholat isya, yang lain belum bisa nggak apa-apa. Kata-kata nggak apa-apa ini yang bermasalah, ya, bermasalah. Karena kalau sesuatu yang memang wajib dan wajibnya itu adalah mujma'alaih, mujma'alaih seperti sholat 5 waktu, maka nggak boleh kita toleransi dengan alasan mempermudah orang dengan cara tidak mewajibkan sesuatu yang wajib. Itu bisa jatuh pada kekufuran jika seseorang kemudian menganggap sesuatu atau meyakini sesuatu yang wajib itu menjadi tidak wajib. Tetapi hal-hal yang sunnah, sesuatu hal yang masih ada khilaf, perbedaan di antara para ulama tentang hukumnya, itu yang berat disimpan dulu. Hal-hal yang sunnah nggak usah disampaikan dulu, agar dia nyaman dulu dengan Islamnya, agar keislamannya itu, keimanannya menjadi kuat. Setelah kuat, maka mau disampaikan apa saja tentang ajaran Islam, hal yang lebih berhati-hati di dalam hukum, kemudian hal-hal yang hukumnya sunnah, maka dia sudah siap untuk melakukannya. Meskipun itu menurut ukuran umum itu berat, tetapi itu tidak masalah bagi dia untuk menerima itu, sehingga bisa kita untuk menyampaikannya ketika seseorang itu Islamnya sudah kuat. Tetapi apabila belum kuat, maka hal-hal yang khilafiyah, yang sebagian orang mengatakan haram, sebagian mengatakan boleh, sebagian mengatakan wajib, sebagian mengatakan nggak wajib, itu disimpan dulu, ditunjukkan yang mudah-mudah dulu, ditunjukkan sesuatu yang tidak sulit dan tidak memberatkan terlebih dahulu, agar dia itu menjadi kuat nanti Islamnya, dia nyaman dalam Islam, kemudian baru disampaikan
ajaran-ajaran itu. Nah, demikian juga bagi santri. Bagi santri itu kalau pertama kali dia datang, misalnya santri baru, itu dipermudah saja agar dia kerasan dulu belajar di pondok. Kalau di awal sudah langsung misalnya belajar ilmu yang tinggi misalnya, maka dia bisa stres nanti. Kemudian dia nggak kerasan, mengatakan, waduh, di pondok ternyata begini ya misalnya. Banyak hafalannya, semuanya dihafal misalnya. Langsung saya pusing mikirnya, ternyata pelajarannya langsung yang tinggi-tinggi. Tidak mulai dari yang mudah. Semestinya apa? Semestinya ya dimulai dari pelajaran yang paling mudah. Ketika dia datang ke pondok itu awal-awal itu yang mudah-mudah. Hafalannya tidak terlalu banyak, misalnya yang pokok-pokok dihafal. Kemudian pelajarannya pelajaran yang paling dasar. Ketika si santri itu sudah menikmati belajar ilmu agama, baru ditambah. Sudah semakin senang belajar ilmu agama, sudah nyaman, enak, senang, maka baru ditambah. Karena seseorang itu kalau sudah merasakan enak, itu kan mesti pengen nambah. Kayak kita makan. Kalau kita misalnya makan sedikit, kok enak ya, itu mesti kita pengen nambah lagi. Demikian juga ilmu agama. Kalau kita sudah merasakan lezat, merasakan enak belajar ilmu agama, itu dia sudah siap mau dikasih ilmu kayak apa saja, ilmu yang yang semakin detail misalnya uraiannya, maka dia akan semakin siap. Makanya kemarin dalam penafsiran Rabbaniyun, kemarin kan ditafsirkan alladzi yurabbin nas min sigharil ilmi ila kibarihi, bahwa dalam belajar ilmu agama itu menganut prinsip tadrij, tadrij yaitu secara bertahap, secara bertahap dari mulai ilmu yang sederhana menuju ilmu yang lebih banyak rinciannya, yang lebih detail rincian-rinciannya. Makanya kalau kita belajar di sini dan di semua pondok ya, itu selalu memulainya dengan ilmu yang dasar dulu, ilmu yang sederhana. Ketika mereka sudah menikmati ilmu itu, merasa nyaman dengan itu, merasa saya paham, maka kemudian dia dinaikkan ke taraf yang lebih rumit. Nah, baru kemudian dia insya Allah dia akan tetap kerasan menikmati dan dia akan bisa belajar sampai dengan selesai. Tapi kalau ada seseorang yang nggak mau belajar secara bertahap, maka biasanya tidak lama dia kemudian menjadi bosan dan kadang memilih berhenti. Misalnya dia harusnya masih kelas 1. Dia harusnya masih kelas 1. Kemudian dinaikkan ke kelas 2. Atau dia nggak mampu untuk dinaikkan ke kelas 2 sehingga dia ditetapkan di kelas 1. Tapi dia nggak mau, saya milih kelas 2 saja misalnya. Saya mau kelas 2 saja. Saya nggak naik, harus naik saya. Nah, kemudian dia naik. Nah, padahal dia tidak mampu karena yang di kelas 1 saja dia masih membutuhkan pengulangan. Tapi dia memaksakan diri untuk naik. Maka hampir dipastikan nggak lama dia akan merasa bosan. Kenapa? Karena dia nggak bisa menikmati dalam belajar. Dia tidak bisa menikmati ilmu. Ketika dia menghafal susah, memahami susah, maka yang terjadi adalah kemudian kebosanan, kemudian dia akan merasa berat. Kalau sudah merasa berat, maka dia akan meninggalkan majelis ilmu. Nah, makanya apa? Yassiru wala tu'assiru, basyiru
wala tunaffiru. Jangan membuat orang itu lari dari majelis ilmu. Gara-gara apa? Gara-gara kita mempersulit dan memberatkan dia. Itu yang penting untuk diperhatikan. Dan jangan sampai kita ini menjadi penyebab orang itu nggak belajar ilmu agama. Ini yang harus diwaspadai, yang harus diwaspadai oleh setiap kita. Jangan sampai ada orang itu berhenti belajar, penyebabnya itu adalah kita. Kenapa si fulan itu dulu belajar rajin, sekarang kok dia nggak belajar lagi? Oh, penyebabnya si fulan, karena si fulan itu begini dan begitu. Jangan sampai. Jangan sampai itu terjadi. Kita menjadi penyebab seseorang itu jauh dari kebaikan. Sebaliknya, semestinya kita menjadi penyebab orang lain itu senang untuk belajar ilmu agama. Kamu kok kerasan di situ? Kenapa? Ya karena ada si fulan sehingga saya kerasan. Tapi karena si fulannya bukan karena sesuatu yang lain ya, tetapi karena misalnya mengajarnya enak, karena misalnya guru itu sabar, saya kalau diterangkan bisa paham, saya senang. Guru itu membuat saya nyaman dalam belajar. Atau bukan hanya guru di sini, tetapi juga teman-temannya. Saya kerasan di pondok karena ada abang ini yang selalu memotivasi, yang membuat saya itu senang. Ada mbak ini yang membuat saya kerasan. Bukan perempuan ini tadi, yang laki-laki, sesama laki-laki ya, bukan yang ngomong tadi perempuan enggak. Tapi karena ini selalu sehingga menjadi kerasan, betah di pondok dan nyaman dalam belajar ilmu agama. Itu. Jadi jangan menjadikan orang itu menjadi lari dari belajar ilmu agama. Lari itu maksudnya meninggalkan, menjauh dari majelis ilmu agama. Jangan menjadi penyebabnya kita. Harus diwaspadai ucapan kita, tindakan kita, itu harus betul-betul diperhatikan. Jangan sampai kita salah ucap sehingga menjadi teman kita itu nggak mau belajar lagi. Hadirin rahimakumullah. Ini prinsip ya, prinsip yang harus diperhatikan oleh kita. Jadi yassiru wala tu'assiru wa basyiru wala tunaffiru. Ini tadi mengajarkan diantaranya bahwa kita harus mempermudah seseorang dalam belajar, tetapi bukan berarti melanggar ketentuan syariat. Sesuatu yang mudah dalam agama bukan tidak sampai mempermudah itu kemudian sesuatu yang wajib menjadi digugurkan wajibnya, sesuatu yang haram kemudian digugurkan keharamannya, tidak sampai seperti itu. Kemudian jangan sampai kita membuat orang itu menjauh atau berhenti dari belajar ilmu agama karena sikap, perbuatan dan ucapan kita yang menjadikan orang itu bosan untuk belajar ilmu agama. Dan ilmu agama hendaknya juga dilakukan secara bertahap dalam belajarnya. Agar dimulai dari hal-hal yang mudah kemudian baru menuju hal-hal yang lebih sulit. Babu man ja'ala li ahli ilmi ayyaman ma'lumah. Babu man utawi iki iku bab nerangaken wong ja'ala kang dadekaken li ahli ilmi ketuwe ahlul ilmi ayyaman ing pira-pira dina maklumatan kang den weruhi. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Utsman bin Abi Syaibah qala haddatsana Jarirun an Mansurin an Abi Wa'ilin qala kana Abdullah maksudnya Abdullah bin Mas'ud. Kana ana sapa Abdullah bin Mas'ud iku yudzakiru aweh nasihat sapa Abdullah ibnu Mas'ud annasa ing manungsa fi kulli khamisin
ing dalem saben-saben dina Khamis. Faqala nuli ngucap lahu maring Abdullah ibnu Mas'ud sapa rajulun wong lanang. Ya Aba Abdurrahman, Aba Abdurrahman, itu kunyah dari Ibnu Mas'ud. Lawadittu yakti demen sapa ingsun annaka sak temene ingsun iku zakartani aweh nasihat sapa panjenengan ing kita kula yaumin ing dalam saben-saben dina. Qala dawuh sapa Abdullah ibnu Mas'ud ama innahu yamnauni anapun sak temene kelakuan yamnauni nyegah ing ingsun min zalika saking mangkono-mangkono iku aweh nasihat kula yaum anni sak temene ingsun iku akrahu sengit sapa ingsun an umillakum ing yen to ndadekaken bosen sapa sira ing sira kabeh. Wa inni lan sak temene ingsun iku atakhawwalukum nyela-nyelani sapa ingsun ing sira kabeh bil mau'izati kelawan nasihat kama kana kaya oleh ana sapa annabiyyu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yatakhawwaluna nyela-nyelai sapa Kanjeng Nabi ing kita biha kelawan nasihat makhafata sa'amati alaina krana wedi bosen alaina ing atase kita. Masih terkait dengan sebelumnya ya, bab sebelumnya. Di sini menyebutkan tentang pentingnya seseorang ahlul ilmi, para ulama itu untuk menyediakan waktu khusus, waktu tertentu untuk memberikan nasihat. Seperti yang tadi sudah kita jelaskan. Di sini malah ini berarti yang diikuti oleh Syekh Ahmad Ar-Rifai bahwa Abdullah ibnu Mas'ud itu juga memberikan nasihat itu hanya pada hari Kamis saja. Nah, pada hari Kamis saja beliau memberikan nasihat-nasihat. Dan itu adalah karena mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena khawatir nanti para sahabat itu bosen, meskipun kalau dengan Nabi jelasnya ya nggak bosen, ya. Tetapi ini kan pelajaran. Nabi itu apa yang beliau lakukan itu kan pelajaran bagi umatnya. Kalau para sahabat mendengarkan nasihat Nabi, tentu saja nggak ada yang bosen. Hanya berkumpul dengan Nabi, melihat wajah Nabi saja nggak akan mungkin bosan. Mereka akan sangat senantiasa bahagia, senang. Karena selain haibah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah juga pribadi yang sangat-sangat menyenangkan. Setiap orang yang melihatnya, tutur katanya, sikapnya, akhlaknya, semuanya sangat menyenangkan orang lain. Tidak ada kata-kata yang kasar, tidak ada sikap yang buruk terhadap orang lain. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seseorang mendengar kata-kata Nabi, maka pasti merasakan kebahagiaan dan kesenangan. Tetapi beliau kan ingin memberikan pelajaran kepada kita bahwa di dalam memberikan nasihat kepada orang lain hendaknya kita itu memilih hari-hari tertentu sesuai dengan yang kita pandang itu yang baik atau yang cocok ya, maksudnya yang cocok, karena setiap hari tentu saja baik. Tetapi yang cocok itu hari apa untuk memberikan nasihat, kemudian diluangkan waktu itu untuk memberikan nasihat-nasihat. Nah, seperti yang tadi sudah kita sampaikan. Nah, Abdullah ibnu Mas'ud itu beliau memberikan nasihat setiap hari Kamis. Nah, kemudian itu beliau lakukan, sebenarnya ada yang minta. Di sini ada seseorang yang minta, kami ingin engkau memberikan nasihat kepada kami itu setiap hari. Tetapi Abdullah ibnu Mas'ud kemudian mengatakan,
Saya nggak mau melakukan itu karena saya khawatir membuat kalian itu bosan. Dan Nabi itu juga melakukan hal yang sama kepada kami karena beliau khawatir kami itu bosan. Itu. Karena orang itu kan beda-beda ya. Orang itu beda-beda. Misalnya santri sebanyak ini, antara satu dengan yang lainnya itu berbeda-beda. Ada yang maunya itu cepat, maunya cepat karena dia anak yang rajin, dia cerdas, dia inginnya cepat selesai. Karena dia bisa memahaminya dengan cepat dan bisa menghafalnya dengan cepat, sehingga dia inginnya nggak ada libur. Kalau perlu hari Ahad pun nggak libur, hari Jumat pun nggak libur. Kalau perlu belajarnya bukan hanya pagi, tambah sore, tambah malam. Itu sebagian kan ada yang kayak begitu. Meskipun itu sedikit, jumlahnya sedikit yang seperti itu. Tetapi yang memiliki semangat seperti itu, ingin belajar terus menerus, itu ada. Tetapi ada juga santri itu yang nggak seperti itu, yang semangatnya, himmahnya itu kurang. Dia inginnya ya sehari sekali sajalah. Kalau perlu ini kebanyakan jam 7 sampai jam 12. Atau istirahatnya kurang dan sebagainya. Pasti ada juga yang kayak begitu. Ada juga yang kayak begitu. Inginnya belajar satu hari satu kali saja. Enggak 1 jam saja atau 2 jam. Tidak sampai lebih dari itu. Selalu ada yang kayak begitu. Ada juga yang mungkin yang berpendapat belajarnya seminggu sekali aja lah, sisanya nyantai-nyantai misalnya. Ada yang kayak begitu juga. Makanya makanya di sini ya sedang-sedang saja. Kalau belajar ilmu fardhu ain ya setiap hari. Namanya juga mondok, setiap hari kita belajar ilmu fardhu ain, tetapi dengan cara tadi itu, dimulai dengan yang mudah sesuai dengan kadar kemampuan agar santri itu bisa menikmati. Jadi kalau kalian belum bisa menikmati belajar ilmu agama, segera ngomong. Nanti kita turunkan kelasnya. Misalnya kalau kamu di kelas 2 kok merasa, aduh saya nggak nyaman, nggak kuat saya. Udah kelas 1 saja. Nanti kamu akan bisa menikmati, akan senang. Menghafal mukhtasarnya akan cepat. Karena dulu sudah hafal, jadi tinggal ngulang-ngulang saja. Begitu. Akhirnya kamu pun nanti dapat ranking 1 karena mengulang yang sudah kamu pelajari. Akhirnya kan senang hati kamu. Hati kamu kan senang. Beda dengan kalau nggak mampu. Kalau nggak mampu ini menjadi nggak senang. Kalau nggak senang udah bosan. Kalau sudah bosan nggak mau belajar. Ini penyakitnya kayak begitu. Selain itu nasihat itu kalau dikasihkan sesekali itu akan bisa mengena, akan mengena di hati orang yang diberi nasihat. Tapi kalau terus menerus itu biasanya tidak mengena, sudah kebal, hati itu sudah kebal. Kalau sesekali diingatkan tentang kematian, seseorang diingatkan kematian sesekali, itu dia bisa nangis. Dia bisa nangis, takut hatinya tentang kehidupan setelah kematian. Sesekali diingatkan tentang surga, neraka, itu dia bisa menghayatinya kalau sesekali dikasihkan. Tapi kalau setiap hari cerita itu saja, cerita neraka saja, awalnya waktu cerita neraka dia bisa nangis, tapi karena tiap hari akhirnya cerita neraka dia tertawa. Iya kan? Ada orang kita sedang cerita neraka tetapi dia malah tertawa. Yang harusnya takut tetapi harusnya dia nangis, tapi kok dia malah tertawa. Karena sudah nggak mengena lagi di dalam hati karena bertubi-tubi. Dalam mendidik anak juga begitu. Anak itu kalau tiap hari dipukul saja misalnya oleh orang tuanya, meskipun pukulan mendidik, akhirnya dia nggak dia kebal. Dia tetap akan berani untuk melanggar apa yang seharusnya dia tidak lakukan karena dia sudah merasa kebal.
Karena itu dalam mendidik anak, kedua orang tua antara ayah dan ibu itu harus bekerja sama. Bekerja sama dengan pengertian si ayah itu harus dibuat yang sesekali turun tangan, ibunya yang setiap hari. Karena biasanya anak itu kalau setiap hari itu dia nggak ada takutnya. Kalau setiap hari misalnya sama ibunya, biasanya sama ibunya dia kurang takut dan cenderung dia tidak mendengar apa yang dikatakan oleh sang ibu. Kalau bapaknya itu dibuat jimat, sesekali saja turun tangan. Ketika misalnya anak itu sudah sulit diberi nasihat oleh ibunya, ibunya nanti memberikan ancaman, awas saya beritahu bapak kamu misalnya. Kalau kamu tetap seperti itu, saya beritahu ayah kamu misalnya. Di sini nanti anak akan perhatian, akan takut. Jangan sampai dua-duanya itu sama-sama sangat dekat dengan anak. Kalau bapak sama ibunya sama-sama sangat dekat dengan anak, ini nanti kewalahan untuk mendidik anak, karena nggak ada orang ketiga, bapaknya ibunya nggak mempan, bapaknya juga nggak mempan, karena nggak ada orang yang disegani oleh anak itu, nggak ada orang yang ditakuti oleh anak tersebut. Jadi ada yang hanya sesekali saja turun tangan, ada yang ibu yang setiap hari, misalnya seperti itu. Karena sesuatu yang terus menerus itu menjadikan kebosanan dan menjadikan seseorang itu kebal. Hukuman itu juga demikian, hukuman tetap itu saja, itu kebal. Dia disuruh push up, udah nggak, santai saja dia, setiap hari tetap melanggar peraturan. Sesekali diganti dengan yang lainnya, dengan hukuman yang lainnya, yang kira-kira membuat dia jerah dan mau memperbaiki diri. Jadi itu ya, tips agar kita, nasihat yang kita sampaikan itu bisa mengena. Kemudian yang berikutnya, babu man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Babun utawi iki bab. Man yuridillah, man utahi sapane wong iku yurid ngersakaken sapa Allah Gusti Allah bi kelawan man khairan ing kebagusan yufaqihu mongko aweh pemahaman sapa Allah ing man fiddini ing dalam agama. Kemarin sudah kita sebutkan hadisnya ya. Tetapi kemarin bunyinya may yuridillahu bihi khairan yufahimhu. Sekarang Al-Imam Al-Bukhari membuat judul di sini menggunakan riwayat yufaqihu fiddin, dan hadisnya juga menggunakan riwayat itu. Artinya ada dua riwayat. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Sa'id bin Ufair qala haddatsana ibn Wahb an Yunus an Ibn Shihab qala qala Humaid bin Abdurrahman sami'tu Muawiyah khatiban. Sami'tu waskrungu sapa ingsun Muawiyah ing Muawiyah khatiban, ing wong kang khutbah, wong kang ceramah. Yaqul dawuh sapa Muawiyah, sami'tu waskrungu sapa ingsun anabiyya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu dawuh sapa Kanjeng Nabi, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Wa inna ma ana lan angin pestine utawi ingsun iku qasimun wong kang bagi, wallahu lan utawi Allah iku yu'ti wong kang yu'ti kang paring. Walan tazala lan ora kingsir apa sapa hadhil ummah, umat iki iku qaimatan kang tetep ala amrillahi ing atase agama kang hak. Amrillah maksudnya dinil haq. La yadurruhum ora bahayani ing hadhil ummah sapa man wong khalafahum kang nulayani ing hadhil ummah hatta ya'tiya sehingga teka apa amrullahi maksudnya tanda kiamat yang berupa angin ya. Angin yang
kemudian mencabut ruh setiap muslim. Nanti kita jelaskan. Hadirin rahimakumullah, bab menjelaskan tentang dia ilmu agama. Jadi ciri-ciri, tanda-tanda seseorang itu dikehendaki baik, menjadi baik oleh Allah, itu apabila dia dipermudah oleh Allah untuk bisa memahami ilmu-ilmu agama. Itu ciri-cirinya. Nah, kita ada nggak ciri-ciri seperti itu? Nah, secara umum kita ada, karena nyatanya kita berada di majelis ilmu. Orang kalau dikehendaki menjadi baik oleh Allah, Allah akan mempermudah dia untuk bisa bertemu dengan seseorang yang menjadi penyebab dia bisa memahami ilmu agama. Seperti itu. Nah, dan kita mau mondok, kita mau hadir dalam majelis ilmu, itu sudah salah satu tanda. Karena kalau Allah tidak berkehendak kebaikan bagi seseorang, seseorang itu memiliki keinginan hadir dalam majelis ilmu saja, itu nggak ada. Jangan dikira setiap orang itu pengen hadir dalam majelis ilmu, enggak. Kalau misalnya kita mengumumkan, kita membuat flyer majelis ilmu malam ini, misalnya kita sebarkan di 100 grup WA misalnya. Itu dari satu grup saja, misalnya satu grup isinya ada 500 orang. Itu yang kerentek pengen belajar ilmu agama, itu bisa jadi nggak sampai 10 dari 100 orang itu. Dari grup misalnya 100 grup misalnya, grup WA, itu bisa jadi hanya nggak sampai 20 atau nggak sampai 30 yang punya kerentek, hanya kerentek saja ini untuk belajar ilmu agama. Dan itu terbukti, saya sudah membuktikannya. Artinya membuktikannya kan saya sering share flyer ya, yang dalam majelis ilmu agama baik offline maupun online. Nah, zaman dulu saya punya majelis pengajian di Masjid Agung, itu kita sampai bertahun-tahun. Nah, itu kita nyebarkan pengumuman di banyak grup. Tetapi yang hadir ya nggak sampai 10. Padahal yang tahu adanya majelis itu tentu saja banyak. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan nggak semua orang dipermudah untuk bisa belajar ilmu agama. Orang-orang tertentu saja, orang-orang pilihan saja yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, yang dia dipermudah untuk bisa belajar ilmu agama. Kamu juga bisa cek di kampung kamu misalnya berapa orang yang mau belajar ilmu agama di kampung kamu. Pasti jumlahnya sangat sedikit sekali. Nah, maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk orang-orang yang dipermudah untuk bisa bertemu dengan seseorang yang bisa menjadi penyebab kita bisa memahami ilmu-ilmu agama. Nah, kadang di antara kita malah orang yang dari sisi ekonomi itu kurang, tetapi kenapa dia kok bisa sampai di pondok, bisa dia mondok, padahal dari sisi ekonomi kedua orang tuanya lemah. Ada juga orang yang ekonomi kedua orang tuanya melimpah, jangankan membayar 500.000 setiap bulan, membayar 10 juta tiap bulan pun dia mampu. Jadi Allah akan mempermudah seseorang itu dalam memahami ilmu agama jika Allah menghendaki orang tersebut itu dalam kebaikan. Karena kebaikan itu kebaikan akhirat. Kebaikan akhirat itu hanya bisa diraih dengan ilmu agama kemudian mengamalkannya. Wa innama ana qasimun wallahu yu'ti. Ana qasim. Qasim itu maknanya yang membagi. Maksudnya Nabi itu yang membagikan wahyu dari Allah kepada semua umatnya.
Nabi tidak menutup-nutup, apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan kepada umatnya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyampaikan semua yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan kepada umatnya tanpa ada pengkhususan, hanya disampaikan kepada si fulan, enggak kepada si fulan, hanya disampaikan kepada kelompok ini, tidak kepada kelompok yang lain, enggak. Tetapi semuanya Nabi menyampaikannya. Tetapi yang memberikan pemahaman itu adalah Allah. Wa yu'ti, artinya wa yu'til faham. Yang memberikan pemahaman itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti ini, kita menyampaikan, tapi sebagian kalian ada yang paham, ada yang nggak paham, ya kan? Ketika kalian misalnya di kelas atau di majelis ilmu seperti ini, kita menyampaikan ilmu. Ada di antara santri yang langsung paham, begitu dengar langsung paham. Ada sebagian santri setelah diulang 2 kali baru paham. Ada sebagian santri yang diulang 3 kali baru paham. Ada yang sudah diulang 10 kali nggak paham-paham. Ada juga yang seperti itu. Besok diulang lagi nggak paham lagi. Artinya apa? Ada tafawut, ada perbedaan tingkatan pemahaman seseorang. Itu siapa yang menentukan itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dimaksud Allah yu'ti. Allah yang yu'ti al-faham, yang memberikan pemahaman itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan guru, bukan manusia. Guru itu hanya sebagai sebab saja, bukan berarti kita yang memberi pemahaman itu Allah, udah kita nggak usah belajar kepada guru. Guru itu kan nggak ngasih pemahaman, bukan seperti itu. Bukan seperti itu, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjadikan sebab pemahaman itu adalah seorang guru dengan belajar, talaqi. Buktinya kita diperintahkan untuk belajar. Belajar kepada manusia, dan Allah menjadikan belajar itu sebagai sebab seseorang diberi pemahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang ilmu-ilmu agama. Maka tetap kita belajar kepada seorang guru, dan kita meminta pemahaman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga penting, sering kita ingatkan, penting bagi santri itu untuk ikhlas di dalam belajar ilmu agama, dan penting bagi guru untuk ikhlas dalam belajar ilmu agama, agar belajarnya itu menjadi sebab Allah memberikan pemahaman. Kalau si santri itu nggak ikhlas dalam belajar, belajarnya saja bukan karena Allah, bagaimana Allah memberikan pemahaman kepada dia? Dia belajarnya karena manusia, bagaimana Allah memberikan pemahaman kepada dia? Jadi bahwa guru itu dia harus paham yang diajarkannya, dia harus pandai dalam penyampaian ilmu kepada muridnya, itu benar. Tetapi itu bukan penentu utamanya. Terkadang guru sudah sangat bagus dalam retorika, metode dalam pengajarannya. Tentu talaqi yang utama, tetapi tata cara penyampaian, cara menyusun bahasa dan sebagainya, itu kan ada guru itu yang mudah sekali difahami, ada yang sulit dipahami, ada yang berbelit-belit. Kalau menjelaskan berbelit-belit. Mana ujungnya, mana pangkalnya, mana ujungnya nggak jelas, berbelit-belit. Tetapi ada yang runut, runtut, mudah difahami. Ada yang enggak, macam-macam. Seorang guru hendaknya memiliki keterampilan seperti itu, keterampilan yang bagus dalam mengajar. Dia paham, kemudian juga dia pintar dalam penyampaiannya, punya keahlian di dalam menyampaikan yang kira-kira mudah untuk dipahami oleh santri. Tetapi di sisi yang lain harus diingat bahwa yang memberi pemahaman itu Allah, sehingga dia harus ikhlas lillahi ta'ala.
Kalau nggak ikhlas, meskipun metode penyampaiannya itu enak, bisa jadi muridnya nggak paham. Nggak paham. Karena yang memberi pemahaman pada hakikatnya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu yu'ti. Walan tazala hadhil ummatu qa'imatan ala amrillah la yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Jadi umat ini akan tetap ada, umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu akan tetap ada. Nggak ada seorang pun yang nanti orang yang membedainya itu yang akan membahayakan umat ini. Jadi umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu akan tetap jaya, tetap akan menjadi mayoritas umat Islam sampai nanti hatta ya'tiya amrullah. Artinya sampai nanti datang angin yang lembut yang berhembus di ketiak-ketiak setiap muslim yang kemudian menjadikan setiap muslim itu wafat. Setiap muslim, setiap mukmin, orang mukmin itu wafat. Dan kemudian dunia ini hanya ditinggali oleh orang kafir dan datanglah kiamat. Sampai nanti hari kiamat. Islam itu dengan kita atau tanpa kita, dalam perjuangan kita ikut berjuang atau kita tidak ikut berjuang, umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah akan tetap ada. Dan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah akan tetap menjadi mayoritas umat Islam di dunia. Kita ikut memperjuangkannya atau kita tidak ikut memperjuangkannya. Maka bagi kita yang ikut memperjuangkannya, maka sungguh beruntung dia karena dia akan mendapatkan pahala yang agung nanti di akhirat. Sampai di sini pengajian kita pada pagi hari ini. Waktu sudah habis, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfir li wa li walidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.